bukan ke sini ya? Bukan ke sini. Oke. 1 hari ke Batam, tapi Batam Center lah. Jalan-jalan bareng teman. Ya, bareng teman. Oke. Terus itu ada teman juga. Satu angkatan aku orang Batam juga. Oh, jadi kalian jalan-jalan ya? Ya. Jalan-jalan. Terus Kita naiknya ke sini aja, bukan naik plane gitu, bukan naik pesawat ya. Itu perjalanan dari sana ke Batam berapa jam? 1 jam. Oh, 1 jam. Itu Oke. tuh kira-kira 30 ringgit atau 50 gitu. Oke, nah kan tadi jalan-jalan di sini 1 hari, kemudian kamu balik ke Medan. Balik ke Medan. Nah, ke Medan. Lepas itu Kenapa bisa balik ke sini lagi? karena pada masa itu kan aku bilang sama kamu, cantik ya di sini ya. Iya, Oh, gitu. berarti karena 1 hari pulang kemarin itu jadi tertarik ke Batam. Nah, kebetulan ada saudara di Batam. Oke, jadinya ke Batam deh. Iya, karena enak gitu ya kan. Pokoknya setiap lokasi tuh ramai gitu ya kan. Lagipun orangnya beli apa bang? Heboh ya kan? Heboh gitu. Oke, ini kan kamu udah sampai nih. Udah sampai ke Batam. Udah berapa hari ya di Batam? 1 minggu. Oke, nah 1 minggu di Batam gimana? 1 hari kemarin tertarik, sekarang udah 1 minggu, gimana sih? Ya maunya kita tuh berkeluarga di sini. Ternyata udah jatuh hati di sini ya kan? Oke, ini kan kamu di Batam. Kamu niatnya itu mau cari kerja di sini dong? Ya so pasti ya. Iya kan? Nah, kamu pengennya tuh kerjanya sama kayak kamu sebelumnya sekolah tamat apa sih? SMK, SMK jurusan administrasi Oke. perkantoran. Administrasi. Nah, kamu pengennya kerjanya di PT atau gimana sih? Pengennya, ya Pengennya kan? sih. Iya, benar. Kerja PT aja. Oh, gitu. kerja PT karena gajinya besar gitu ya? Iya, betul. Karena balik lagi masih muda ya kan? Masih Ya, muda karena cari katanya duit. beban hidup di Batam ini mahal ya. Bayangkan Iya. aja ya kan kita Iya, tuh iya, makan iya. tuh ya. Ya, benar. Belum lagi nikah ya kan, guys? Iya betul. Kan itu hari kan sama kawan nih. Saudara lah ikut mereka kan pergi ke suatu rumah makan. Nggak tahu taunya 150. Padahal kalau di Medan nggak sampai. Medan gitu. Murah. Iya benar, ada satu porsi itu 7.000 loh waktu zaman saya kuliah dulu. 7.000 Iya. makan namanya itu di jam-jam kalau masih ada di USU itu ya kan. Iya, Memang betul. murah banget sih biaya hidup di Medan dengan di sini beda banget. Oke, ini kamu udah lamar kerja atau gimana sih? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti cepet ya. Mudah-mudahan cepat dipanggil, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Betul. Kan pengennya berkeluarga di sini ya kan, Iya. guys. Ya berarti memang tujuan kamu mau cari pendamping di sini dong. Betul. Oke, nah kasih tahu kami dong kriteria calon kamu tuh ya seperti apa sih? Ya kalau menurut aku nih ya, pasti semua orang butuh duit. Oke, balik lagi kita cari yang punya duit. Kita cari yang punya duit ya. Yang kedua itu pastinya nggak main judi ya. Oke, Nah, kita- tadi yang pertama banyak duit. Ya, pasti itu. Yang kedua tidak berjudi ya. Ya, terus Balik lagi itu- kan kita harus nyari yang baik ya, Ya, untuk betul. keluarga kita, mimpin keluarga kita. Karena kan kita tuh menikah kan seumur hidup, betul nggak? Iya benar. Kita tuh nggak mau tersiksa dong. Iya Betul. dong. Iya. Yang kedua tuh ya jangan KDRT gitu. Oke, jangan Iya. KDRT ya kan yang bisa bawa kita nyaman hidup. Iya betul. enggak- Kalau ada masalah kecil ya kita Iya. sharing aja gitu ya kan. Mau apapun kita tuh pendamping dia ya kan, keluh kesah kita. Iya benar, gitu. teman hidup ya kan Ya, guys, teman. betul. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ya kalau rupa sih boleh dipermak gitu ya. Oh, kalau ada duit. Oh, berarti yang pertama itu tadi yang paling penting itu yang berduit. Oke guys, buat kalian semua abang-abang, om-om yang banyak duit ya kan, wajah nggak apa-apa deh. Keempat, yang penting kalian harus lewati ini dulu. Yang satu berduit, yang kedua tidak berjudi, yang tiga tidak main tangan, yang keempat baru tampang nggak apa-apa deh. Yang Iya. penting berduit. Oke. Oke. Karena kan kalau ibarat ini kita tuh punya duit nih ya, so pasti kan kita boleh selam alis lah. Iya bener, balik lagi guys, kalau misalnya duit om banyak, duit kalian banyak, abang-abang ganteng, kita bisa lebih cantik lagi ya kan guys. Skincare itu banyak di mana-mana guys, yang penting duitnya. Oke, nah Jadi ya. kalau menurut aku nih ya, kalau di Malaysia tuh ya, kalau kita tuh menikah sama sesama Malaysia gitu ya kan, mereka tuh diwajibkan harus punya rumah sama mobil. Oh, Ya, kalau di sini nggak ada kewajibannya ya. nggak ada dong. Oh, Jadi kita boleh dong bilangnya kewajibannya duit. duit benar, duit ya kan, karena Ya. kan beli beras aja pakai duit ya kan. Betul. guys? Beras berapa sih sekarang? Ya, Mahal ya. iya kan, karena
Balik lagi ya kan guys. Ya, Nah kan berarti berarti buat abang-abang ganteng yang terpenting itu dompetnya tebal ya kan ya, Iya. tapi tebalnya jangan cicilan yang tebal ya kan guys. Betul. Nggak apa-apa Tampang nomor sekian, yang penting dompet yang juara 1. Iya, Oke. Nah, ini kan tadi 4 kriteria. Oke. Nah, sekarang coba kita tanya, kamu pengen calon kamu itu yang pekerjaannya apa sih? Kalau Yuna. pengennya sih ya kalau bekerja keras aja ya nggak apa-apa sih, seperti Gojek atau gimana-gimana, yang penting bekerja keras. Oh, berarti Ibaratnya nggak main tangan ke belakang untuk mertua atau ibu mertua gitu ya kan. So pasti sharing gitu kalau masalah ada pengeluaran, pemasukan gitu. So, berarti pastinya, untuk pekerjaan kamu nggak milih ya? ya betul, nggak milih. Apapun, Untuk laki-laki yang sana ya berjuang sekuat-kuatnya. Yang penting mahar itu wajib. Apapun pekerjaan abang-abang ganteng ya kan bisa kita terima. Tapi yang terpenting lagi tadi untuk 4 kriteria ya guys. Yang pertama dompetnya, yang kedua nggak Ya, berjudi, yang ketiga nggak main tangan ya kan, dan yang Nggak apa-apa keempat, kita nggak tuh apa-apa. lama menikah, yang penting pasti. Oke, benar, yang penting pasti serius ya kan, serius bawa kita ke hal yang lebih baik ya kan, nggak kan ada kan zaman sekarang ini kan itu ya pacaran habis itu main tinggal, udah dapet tinggal gitu. Ya, Nah, betul. nih saya mau tanya nih karena kamu belum nikah ya kan. Ya, Menurut kamu dengan kondisi zaman sekarang ya kan beda ya kan dengan zaman kami dulu. Kayak cowok-cowoknya itu gimana sih? kalau menurut aku nih ya, untuk cowok-cowok sekarang ini ya kayak alay atau gimana gitu ya kan. Kalau pasangan kalian tuh udah sayang sama kalian, ya so pasti kalian tuh harus berjuang dong. Biarpun kalian itu udah sayang sama mereka atau gimana, tapi setidaknya sebelum dihalalkan itu ya jangan ini gitu. Oke, yang penting balik lagi kita Ya. pandai jaga diri buat perempuan ya. Betul. Ya kan Tapi banyak. buat laki-lakinya betul boleh juga sih cinta, tapi ya so pasti kamu boleh nggak, kalau ibaratnya kamu ini ngambil tindakan, kamu boleh nggak bertanggung jawab gitu. Yang Bukannya belum- cewek-cewek yang jual mahal, tapi cewek-cewek itu ada rasa trauma gitu ya Iya kan. benar. Pada masa lalunya kita nggak tahu tuh ya masa lalunya gimana ya kan. Iya. Tapi so pasti ada rasa trauma. Nah, kamunya ada trauma sama cowok gak sih? Kalau menurut aku sih enggak sih, tapi 2 tahun waktu SMA sih ini pacaran kan. Oh ya udah pacaran ya. Dulu SMA ya. Ah. Tapi dia meninggalkan saya karena dia mau pergi ke Kalimantan. Oh sekarang udah sukses atau gimana? Sekarang dia sudah menikah. Kebetulan dia Kristen dan dia masuk Islam. Oh, karena dia berarti dia dapet calon muslim ya? Ya betul. Oh, nah ini balik lagi tadi teman kamu yang masuk Islam. Oke, Kak, ada kemungkinan gak sih seandainya calon kamu tuh muslim? Kamu seneng nggak? Kalau Atau Muslim, memang pengen carinya itu yang sesama Nasrani aja deh biar nggak ribet gitu? kalau Islam pun boleh, tapi yang kalau dia mau masuk adat kita gitu. Adat itu istilahnya 2 pernikahan gitu. Pernikahan dia sama pernikahan saya gitu. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan kalau ada cowok muslim yang deketi kamu nggak nolak. Karena kan dulu kan udah 5 tahun tuh ya, toleransinya tinggi. So pasti nggak ada rasa kayak gitu lagi gitu. Ya so pasti kamu dengan aku kan sama gitu. Menurut pendapat saya sih. Jadi kalau ada pun laki-laki muslim, di sana kan banyak sih orang Melayu kan. Ya pada masa itu memang saya pernah bercinta dengan orang Malaysia gitu. Oh, muslim. Ya muslim. Oh. Tapi memang keadaan yang memisahkan. Iya. Oke, ini udah panjang lebar banget ya kan, udah tentang kamu juga, tentang calon kamu. Oke, di sini. Oke, kamu tinggal sama saudara ya kan? Iya, saya tinggal sama saudara. Oke guys, kebetulan ini tetangga saya ya guys. Ya. Nah, karena dia baru fresh-freshnya datang, nah makanya kita bisa ngajakin kita ngobrol-ngobrol, kita Betul tanya ya kan. sekali. Ini sekarang kita mau tanya nih, berarti kecilnya memang di Medan ya? Ya, Sekolahnya berarti sekolahnya di Medan. semuanya serba Medan. Oke, nah dulu kamu SMK. Ya, betul. Oke, SMK-nya jurusan apa? Administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran itu diajar basicnya aja sih atau memang detail ke administrasinya sih? Kok di SMK itu? Kalau di SMK itu ya
kita tuh diajarkan untuk mengarsip surat masuk dan surat keluar. Lepas itu kita pun ada prakteknya gitu, kita prakteknya di salah satu kantor. Ya kita yang bekerja gitu melalui komputer semua. Berarti ini basic kamu, berarti komputer udah ada dong? Udah ada ya kan, skill dari dasarnya. Iya betul. Oke. Nah ini balik lagi, kalau misalnya ada pekerjaan di sini kan kamu pengennya PT ya? Iya, nah betul. tapi sana tidak sesuai nih. Nah, namun ada rezeki lain lah, dikatakan ada rezeki lain, kamu dipanggil misalnya kerja kantor ya kan, bagian administrasi. Kamu enggak sih megang komputernya? Tapi kalau pada saat ini enggak sih, karena kan udah 5 tahun nih, udah 7 tahun pas nih ya kan, so pasti kita ada kadang-kadang lupa gitu. Iya, tapi kan balik lagi kalau kamu dikondisikan ada pekerjaan kantoran nih, kamu ambil nggak sih? So pasti ambil dong. Ambil, walaupun dengan skill kamu yang minim gitu. Iya. Kita pun lambat laun kita akan belajar ya kan, seperti kita tuh bekerja di Malaysia nih, di Panasonic itu pun kita dari yang nggak tahu menjadi tahu ya. Ya memegang komputer juga sih kita tuh. Dulunya sih 1 tahun jadi leader dulu. Kalau jadi leader itu so pasti ya bentak-bentak, tapi pada masa itu 1 tahun aja leader karena yaudahlah, aku biasa sama atasan, aku nggak mau jadi leader. Kenapa nggak mau jadi? Bukannya orang pengen jadi leader ya? Karena kita nggak tega gitu. Ada juga orang tua yang misalnya nih kan, kalau di sini kan minimalnya umur itu dibatasi ya kan, kalau di sana nggak dibatasi. Ada orang tua juga yang masuk PT itu gitu ya kan. Berarti kamu nggak mau jadi leader karena kasihan mau ngebentak orang. Lah ngapain dibentak? Nggak usah dibentak dong. Ya so pasti itu kan harus tanggungan dari atas gitu kan. Nanti misalnya nih, Ana, kenapa ini hari kau punya target itu sedikit? Oh iya, so, next time benar. Kau harus push mereka katanya gitu kan. Karena kan kita dapat push dari atasan, jadi mau nggak mau kita harus push juga bawahan kita. Betul. Tapi karena kamu nggak tega, jadi kamu makanya dia nggak mau. Jadi cuma 2 tahun aja. 1 tahun aja. 1 tahun aja. Karena nggak tega itu ya kan. Gak tau. Berarti mikirnya gimana kalau aku yang dibentak-bentak gitu ya kan. Oke. Karena kan kerja kilang itu kan gimana ya? Harus capai target ya kan? Iya harus capai target. Lagipun kan mereka kan harus pergi ke toilet lagi, harus pergi minum lagi, minum kopi. So pasti kan ada tuh kan jeda waktunya. Jadi kan kita nggak tega. Kerja itu kan udah dikasih jeda waktu dong, khusus untuk istirahat enggak ya? Itu pada makan siang aja. Tapi kalau kita mau ke toilet boleh? Ya boleh. Dikasih waktu nggak sih itu kayak gitu? 5 menit harus siap. Gitu. Tergantung leadernya sih. Tergantung. Tapi kalau aku nggak tegaan gitu ya silakan aja lantak gitu. Yang penting output kan. Tapi karena atasan kita nengok kita itu nggak bagus. Kenapa nih ya anaknya ini kok selalu pergi ke toilet gitu ya kan? Kita pun ada bentakan juga dari atasan. Pokoknya ada pusan dari atas juga ya. Jadi mau nggak mau kita harus kejar target juga ya kan. Betul. Oke, nah tadi berarti kamu memang basicnya dari administrasi, udah tahu sedikit-sedikit ya kan, tapi pengennya memang kerja di perusahaan ya kan, gajinya lumayan ya kan, lumayan. Nah ini kamu bilang tadi kan kamu pengen berkeluarga di sini ya kan, pengen, berarti memang kamu tuh udah siap ya kan? Boleh. Nah, udah siap untuk menetap di sini ya kan. Emang sebelumnya kamu belum punya pacar ya? Sekarang ini belum punya pacar? Untuk saat ini enggak sih, tapi dulunya waktu di stay home Malaysia ya ada sih. Jadi sekarang nih jomblo. Masih mencari. Masih mencari ya Kang. Tadi balik lagi ya 4 kriteria itu. Oke guys. Nah, guys untuk hari ini keren banget ya kan. Oke guys, untuk hari ini udah banyak banget kita tanya-tanya sama tamu kita, sama Kakak Jun ya. Oke, Kakak kasih kami dong satu motivasi dari pengalaman Kakak udah kerja selama 7 tahun, boleh? Motivasinya untuk leader nih ya. Semangat terus. Jangan marah-marah. Tapi wajar sih marah sih dari atasannya. Dan tetap semangat untuk leadernya. Dan buat atasannya, tolong pahami kami juga manusia gitu. Memanusiakan manusia juga gitu. Untuk operator, semangat terus. Berjuang untuk keluarga. Sisihkan tabungan untuk masa depan kalian gitu ya kan. Boleh sih menghabiskan masa muda, tapi istilah katanya disisihkan untuk masa tuanya. Buat pekerjaannya nih yang nggak tega kamu marahin.
Yang buat tegaan pekerjaannya itu operator sih menurut saya. Iya, oke. Dan untuk operator juga kalau ada nih ya cleaning service dalam toilet tolong dihargai gitu ya kan. Kalau dia lagi move ya menumpang lalu ya jangan terlalu basa-basa gitu ya kan. Kasihan ya Kasihan kan? juga sih. Iya. Sebagaimanapun Saling mereka juga menghormati ya kan. mereka yang paling utama gitu ya kan. Kalau nggak ada kebersihan so pasti girang juga akan nggak jalan juga Iya, ya kan, betul. karena kotor juga, nggak enak juga ya kan. Saling menghormati dengan pekerjaan yang diterima, baik itu bawahan ataupun itu atasan ya kan guys, harus saling menghormati. Oke guys, untuk hari ini terima kasih banget buat tamu kita, terima kasih buat cerita-ceritanya, buat pengalamannya semua. Yang belum subscribe channel ini Tamuri jangan lupa di subscribe ya. Oke, buat tamu kita bantuin dong subscribe itu, ajakin teman-temannya buat subscribe. Buat lo nih ya yang nggak nonton ini marahi nonton secepatnya sekarang juga di subscribe, oke? Tekan linknya, lonceng bunyinya harus diaktif. Oke, thank you banget buat tamu kita. Oke, makasih kakak dan bye bye.